Recording in progress. Wes ah. Wes recording. Ah lemot aku. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan tentang aplikasi ilmu ukur pada perkapalan, yaitu dari kelompok saya, yaitu yang dianggotai oleh Ibnu Zulkarnain, saya sendiri, Dwi Bintang Novansyah, Tristan Justice Suara, dan Wawan Suranto. Pada kali ini saya akan menerangkan dari stabilitas. Pengertian stabilitas adalah keseimbangan dari kapal, merupakan sifat atau kecenderungan dari sebuah kapal untuk kembali kepada kedudukan semula setelah mendapat sengit kemiringan yang disebabkan oleh gaya-gaya dari luar. Rubianto 1996. Sama dengan pendapat Wakidjo 1972 bahwa stabilitas merupakan kemampuan sebuah kapal untuk menegak kembali sewaktu kapal menyengat oleh karena kapal pengaruh luar, misalnya angin, ombak, dan sebagainya, yang mendapatkan yaitu titik-titik penting dalam stabilitas. Titik penting dalam stabilitas ini adalah center of gravity atau titik berat. Jadi metasentris dan center of buoyan atau titik apung, center of gravity, titik berat, atau yang bisa disimbolkan dengan titik G adalah letak semua gaya beban dari kapal. A. Titik berat center of gravity, titik berat kapal G adalah sebuah titik di kapal yang merupakan titik tangkap dari resultante sebuah gaya berat yang bekerja di kapal itu yang dipengaruhi oleh konstruksi kapal. Arah gaya kerja titik berat kapal adalah tegak lurus ke bawah. Titik berat kapal dari suatu kapal yang tegak terletak pada bidang simetris kapal, yaitu bidang yang dibuat melalui linggi depan, linggi belakang, dan lunas kapal. B. Titik apung. Titik apung disingkat B merupakan titik tangkapan dari resultante. Semua gaya-gaya yang menegakkan tegak ke atas dari bagian kapal yang terbenam. 1. Merupakan pusat geometris dari bagian kapal yang di bawah air. Adalah menjadi pusat gravitasi dari air yang telah dipindahkan. Pengertian stabilitas. Mungkin itu dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Bintang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bintang Novansyah, NIM 36212132006 dari kelas 1A TMK. Saya akan melanjutkan materi dari Mas Ibnu Zulkarnain. Yang kedua yaitu kemampuan daya apung. Ialah gaya yang bekerja tegak lurus ke atas melalui pusat titik apung dengan kekuatan yang sama dengan berat air yang dipindahkan. Dengan hukum Archimedes bahwa semua benda mengapung memindahkan air sama dengan beratnya sendiri. Tekanan ini sama dengan berat kapal. Posisi melintang dan membujur yaitu B. Selalu mempertimbangkan secara terpisah dalam arah melintang B. Akan satu sisi dari garis ini ketika kapal miring secara berbujur, huruf B mungkin akan sedikit ke depan atau di bawah garis pusat. Yang ketiga yaitu menentukan daya apung dari bagian yang
bagian kapal terbenam atau KB, merupakan tinggi vertikal dari pusat titik apung di atas lunas. Untuk kapal berbentuk kotak mengapung tegak lurus, KB selalu sama dengan setengah dari huruf D. Di sini terlihat di atas sesuai gambar bahwa pusat daya apung B merupakan titik berat dari volume yang terbenam. Seperti terlihat di atas bahwa kapal berbentuk kotak dan even keel, maka volume bagian yang terbenam adalah tegak lurus dan pusat daya apung terletak pada garis setengah dari syaratnya. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan kepada Mas Justis. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya akan melanjutkan materi dari Mas Bintang, yaitu aplikasi ilmu ukur pada perkapalan. Basis shape merupakan metode baru dalam membuat lines plan. Lines plan yang baru didapatkan dengan cara menskala ukuran utama untuk ukuran Ya Mas, ya Mas. ada bidang kapal dengan menggunakan metode basis shape dengan cara Microsoft yang digunakan sebagai software optimisasi dengan Maxsurf yang digunakan untuk mendesain suatu lines plan dan diharapkan dapat merancang lines plan. Masih pertama butuhkan dalam melakukan proses optimasi ukuran dalam kapal. Pun pengerjaan antara lain dan shape berupa ornamen masih ukuran untuk materinya bisa di next. Baik, yang kedua, tahap optimasi. Tahap optimasi dilakukan setelah tahap input data dilakukan pada tahap persiapan. Adapun tahapan-tahapan dari optimasi ukuran utama antara lain, 1. Variasi ukuran utama, yaitu Excel dan VBA. Tahapan awal dari optimasi yaitu variasi ukuran utama dari basis shape. Proses variasi dilakukan oleh VBA secara otomatis dengan menginput data berupa range variasi dan jumlah variasi yang diinginkan. Hasil dari variasi ukuran utama akan dipindahkan ke dalam Microsoft Excel. Kedua, pembentukan lambung kapal atau pembentukan kapal untuk mentransformasi ukuran dari basis shape yang ada di dalam program Maxsurf sesuai variasi yang
Adapun perintah pemrograman yang dijalankan antara lain A. Reset saraf atau menolkan syarat. B. Whole scale. C. Penentuan syarat. 3. Transformasi bentuk lambung atau MaxSurf. Setelah hasil variasi ditentukan dan VBA menjalankan bahasa pemrograman whole scale, maka ukuran utama kapal pada MaxSurf Pro akan mentransformasi sesuai data variasi ukuran utama tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, terima kasih buat Tristan. Materi akan selanjutnya akan saya lanjutkan. Itu 4, pengambilan data hidrostatik atau FBI. Setelah kapal basis ship ditransformasikan, maka didapatkan data berupa main, dimension, kapal yang baru. 5. Menghitung optimasi dan rekap atau Excel. Dari data main, dimension, dan data hidrostatik yang didapatkan dalam tiap-tiap variasi, maka dilakukan perhitungan perencanaan kapal. Tahap optimasi ukuran utama kapal akan terus berjalan sesuai dengan jumlah variasi ukuran utama kapal. Adapun alur dari proses optimasi ukuran utama kapal pada software aplikasi ini dijalankan pada SourceChat ini. Tahap dari selanjutnya saya serahkan ke moderator. Siap, terima kasih. Mungkin itu saja dari penjelasan dari PPT kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah atau kurang baik, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.